Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham keras Pak, support dan resistennya hari ini menguat di 4,63% di 226 secara teknikal, tertekan di April namun di sepanjang Juni kenaikannya sudah cukup tinggi ini Pak. Analisis dan rekomendasi support dan resisten untuk keras. Nah, kalau bicara terkait dengan support resisten, kita pakai insight bar-nya di level low untuk supportnya di 162, agak jauh memang karena ini pergerakannya cukup volatile dan sahamnya yang marketnya gitu besar. Untuk potensi kenaikan bisa ke level 262 terbatas karena kenaikan yang terjadi juga udah cukup besar juga ya. Rawan profit taking tidak Pak? Mungkin iya ada rawan profit taking, apalagi ini saham cukup volatile, tetapi kalau bicara resisten terdekat di level 262 atau sekarang. Baik, kita beralih ke grup Prayogo Pangestu, Pak. Ada saham brand, Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Saham brand sudah punya harga nyangkut di 6.500, Pak. Hari ini tertingginya di 6.450. Masih direkomendasikan hold tidak? Atau support mungkin yang bisa diwaspadai supaya saham brand tidak tertekan lebih dalam lagi? Nah, kita harus perhatikan supportnya di level 6.075 ya. Kalau dia masih stay di sana, kemungkinan ini konsolidasi sih. Konsolidasi di range 6.075 sampai 6.850. Jadi itu bisa dimanfaatkan momentum konsolidasinya jika terjadi. Menengah arahnya akan kemana Pak? Ada peluang ke 7 ribuan tidak? 6.900 dalam sepekan terakhir sempat disentuh sepertinya untuk brand? Iya, sempat tersentuh, tapi kalau kita lihat lebih cenderung konservatif dulu karena masih dalam level konsolidasi. Jadi nanti lewat level konsolidasi yang atasnya sekarang sih belum. Baik, selanjutnya menanyakan saham Akra Pak Joshua, Bapak Nainggolan dari Lampung, menanyakan support dan resistennya. Akra hari ini juga terdampak profit taking, sempat menguat ke 13.70, akhirnya melemah cukup dalam di 2,66% di 12.80. Koreksi yang terjadi di sisi kedua masih cukup wajar tidak Pak untuk Akra, dan supportnya masih terjaga tidak? Supportnya masih terjaga sih di level 1245. Kalau bicara masih take profit ya memang ada kemungkinan terjadi untuk menutup gap di 1245 itu. Nanti kita lihat di gap itu dia nahan atau enggak ya. Itu baru kita bisa lihat ada potensi menarik atau enggak. Baik, bagi yang ingin berpartisipasi atau yang baru untuk Akra, apakah berada di support yang sama? Kalau bicara yang mau baru berpartisipasi, kita lebih mau menunggu kenaikan di atas 1380 yang menahan sih. Itu lebih oke kalau melihat ada konfirmasi kenaikan. Oke, intraday hari ini di 13.70, sementara untuk baru ingin masuk beli di atas harga 13.80 untuk Akra. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ibu Susi, Bandung, Jawa Barat. Pak Joshua menanyakan saham NICL, Pak. NICL, Ya, oke. PAM Mineral Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam 4%, usai naik tinggi, terutama di perdagangan 13 Juni ini, kalau tidak salah, Pak Joshua. Ya, kalau kita lihat sih ini masih bertahan di rata-rata 30 harian ya, garis EMA 34 di area 960 untuk NICL. Kalau pergerakannya ruangnya masih bisa dalam tren bullish, tetapi mungkin terbatas ke level 14 ya 1470. Oke, penutupan hari ini di 12.55 melemah 4,92%, intraday hari ini sempat ke 13.50. Selanjutnya menanyakan saham TPIA Pak, tolong info dari saham, ya saya akan coba cek ini. Ya, TPIA entry di harga berapa? Sudah direkomendasikan masuk tidak Pak untuk TPIA? Kita masih nunggu sih, misalnya nunggu dia ke area support misalnya 9.100-an atau 9.200 itu bisa dilihat ada potensi rebound atau enggak, atau sebaliknya nunggu breakout di level 10.650 ke atas. Jadi menunggu hal itu terjadi antara dua skenario itu. Oke, 9.900 penutupan, melemah di atas 1% ini. Tapi bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi ketika TPIA sudah menyentuh di atas 10.500-an beberapa waktu lalu? Pelemahan ini pelemahan juga kecil sih, nggak gitu besar, korektif masih dalam tren bullish juga nih, biasa normal kayak konsolidasi dulu sebelum naik atau turun. Jadi lagi menunggu konfirmasi atas atau bawahnya gitu. Baik, kemudian Bapak Tanu dari Bandung juga dari Jawa Barat menanyakan saham ERA Pak, support dan resistennya untuk ERA. Kalau bicara supportnya itu berada di sekitar level 482 sampai 484, itu bisa dilihat di sana. Kalau bicara level resistennya udah ada 3 kali menahan di sekitar 585 sampai 590. Rekomendasinya Pak untuk ERA? Untuk era
kita melihat dulu nanti di area neckline yang di 484 itu ya. Di situ nanti rebound nggak, kalau rebound itu menarik. Baik. Selanjutnya menanyakan saham PBNI Pak, turun hampir 4%. Apakah sudah bisa masuk di penutupan hari ini? Mohon support dan resistennya untuk BBNI. BBNI ya? Oke. Kalau bicara BNI, support resistennya itu di 4260, resistennya di 4570. Kalau mau nunggu agak oke, dia kan pelemahannya kalau dibanding yang lain ini cukup terbatas sih. Ya. Kalau saya sih menunggunya dia lewatin 4580 itu baru momen yang cukup menarik, karena sampai sekarang udah 3 kali juga masih tahan di bawah sana sih. Oke. Tidak menyebutkan nama ada lokasi, menanyakan saham Bumi Pak. Hari ini koreksi 3%, entry level untuk Bumi. Level yang bisa diperhatikan lebih ke BOW ya, strateginya nunggu ke area support 118 sampai 120-an di area-area sana. Sana ada area yang bisa mungkin jadi potensi mengalami rebound ya. Oke, target price terdekat untuk Bumi. Target price terdekat, ini kan target cenderung dia lebih ngarah turun sih, jadi ke level dekat-dekat yang tadi gitu. Baik, terakhir Pak, menanyakan saham BMRI 510. Oke. 5010 maksud saya. Ya 5010. 10. Oke. Ya. Jadi masih di area support kok. Di dekat supportnya di 4960. Sekarang masih stay di area yang sama ya, dekat-dekat 5120, 5130. Kalau lihat seperti ini, mungkin untuk area resisten tidak akan dikunjungi ke 5325. Jadi kalau mau nunggu dia lewatin daripada pola ABW yang pernah terbentuk atau pola yang cenderung bearish itu, misalnya kalau 575 ke atas, baru kita bisa lihat ini menarik lagi, ada potensi reversal misalnya. Oke, 5.150 ditutup flat hari ini. Intraday sempat ke 5.200 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih, saya salah juga Pak. Baik, ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia.